Jemaat yang terkasih, marilah kita dengan berdiri, kita memasuki ibadah kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus dengan menaikkan sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Indahnya saat yang teduh. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Salam sejahtera untuk saudara-saudara di dalam nama Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
masih dalam suasana tahun baru, kita doakan supaya Tuhan yang Maha Baik terus meneguhkan, menguatkan kita di dalam melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat untuk GKI Kafling Polri yang akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke 30 tahun. 30 tahun bukan waktu yang pendek. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang telah dianugerahkan dalam kehidupan dan pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, tema kebaktian kita pada pagi hari ini berbicara tentang keberadaan kita sebagai gereja, supaya kita pantang menyerah. Saudara-saudara, dunia dan hidup kita memang semakin penuh tantangan dan godaan karena pelbagai kemajuan yang telah dicapai oleh umat manusia. Namun jangan takut, marilah kita berjalan bersama dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, kehadiran Yesus dalam karya penebusan manusia telah sampai pada puncaknya. Dunia dan segala kuasanya telah dikalahkan karena ia telah bangkit dan kerajaannya telah berdiri kokoh. Dia membebaskan kita dari dosa dan maut. Karena itu tidak ada sesuatu apapun yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang ada di dalam surga. Jika di pagi hari yang indah ini kami sebagian daripada anak-anak-Mu boleh bersekutu di tempat ini, diyakinkan kembali bahwa Kristus Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami sebagai Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami bersyukur ya Bapa yang ada di dalam surga, jika di tahun yang baru, di tahun 2015 ini, kasih dan pemeliharaan-Mu boleh senantiasa menopang, meneguhkan, menguatkan,
bahkan memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam menjalani kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi dunia dan sesama kami. Namun sebelum kami beranjak lebih lanjut dalam ibadah kami ya Bapa, kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, ketika kami bekerja, bahkan ketika kami berkarya dan melayani Tuhan. Kenyataan hidup kami ya Bapa masih memperlihatkan betapa sering kami lebih mencintai diri kami ketimbang kami mencintai Kristus dan firman-Nya. Betapa sering kami lebih memusatkan perhatian kami pada segala hal yang berpusat pada kepentingan diri kami, sehingga kepekaan dan kepedulian kami terhadap orang lain sangat terbatas. Betapa sering pula kami membiarkan diri kami diombang-ambingkan oleh segala bentuk ketidakpastian dan ketakutan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ampunilah kami manusia yang berdosa ini ya Bapa. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus sungguh-sungguh membebaskan kami dari dosa dan maut, sehingga Kristus dan firman-Nya itulah yang senantiasa menuntun setiap langkah kami. Karena itulah kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kita sambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Di Salib-Mu Kusujud. Sudah
Saudara-saudara jemaat, Rasul Paulus dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan kepada kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa.
kami menyadari ya Bapa yang ada di dalam surga, betapa banyaknya ujian, tantangan, dan hambatan yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini. Dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak sanggup untuk menjalaninya. Kami membutuhkan bukan hanya kehadiran, tapi juga pertolongan Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik, sehingga kami diberi kesabaran, ketekunan, dan keteguhan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Oleh karena itu ya Bapa yang ada di dalam surga, kami mohon Roh Kudus melembutkan hati kami yang keras, membukakan mata hati nurani kami yang kerap kali dibutakan oleh segala bentuk kesenangan dalam hidup ini, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, ia terus bertumbuh dan berbuah, menghadirkan kasih, kebaikan, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu pula ya Bapa, kami percayakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai dan urapi dia di dalam segala keterbatasannya, agar melaluinya kebenaran firman-Mu diberitakan, disebarluaskan, untuk menyaksikan kasih dan karya-Mu di tengah-tengah jemaat GKI Kafling Polri ini. Karena itu bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, Allah yang beserta dengan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka surat 2 Timotius pasal 2. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu kita persiapkan bacaan yang selanjutnya dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Kita akan baca lebih dulu dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudaraku, sekarang kita akan membaca surat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan yang melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya coba merumuskan dengan singkat tema kita pada pagi hari ini dalam 2 kata yang gampang diingat: pantang, menyerah. Ada susah dan senang dalam setiap fase kehidupan kita. Saudara-saudara, gak ada orang yang hidupnya senang terus. Sebaliknya, gak ada juga orang yang hidupnya susah terus. Saudara-saudara, orang yang ulet, yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, itu kita sebut dengan orang yang pantang menyerah. Dari kecil mungkin orang tua kita mendidik dan membesarkan kita dengan sikap ulet, tangguh, dan tidak gampang menyerah, tetap bertahan walaupun mendapat hambatan dan rintangan. Karena itu saudara-saudara, kita mengenal istilah never give up. Nggak jalan, saya tidak menyerah. Ini yang disebut sengsara. Enggak sengsara juga ya, kalau cuma sebentar macet. Sengsara membawa nikmat. Saudara-saudara kenal pepatah ini atau kata-kata bijak ini? Orang itu mesti susah-susah dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dulu. Wah, itu pinter tuh semuanya. Semuanya hampir bener semua tuh bilang bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian, atau bersenang-senang dulu baru bersakit-sakit kemudian.
Yang mana yang benar? Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Itu yang kita sebut dengan sengsara membawa nikmat, bukan nikmat membawa sengsara. Jadi kalau di gereja, di rumah, saudara-saudara mesti kerja keras, membanting tulang, puji Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu akan membawa berkat Tuhan, membawa nikmat. Tapi kalau dari muda, saudara-saudara udah senang-senang dulu, nanti kalau udah tua jadi susah, jadi sengsara hidupnya. Dan banyak orang yang seperti itu. Makanya saudara-saudara, kita mengenal perkataan ini. Jangan pernah menyerah. Never give up, never lose hope, and always have faith. Jangan pernah kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Selalu beriman bahwa kalau kita sabar, tekun, ulet, dan tangguh, itu adalah bukti kematangan iman kita. Saudara-saudara, gambar ini kayaknya nggak asing buat kita. Kalau kita mau lihat orang yang pantang menyerah, tiap hari Minggu kita bisa lihat, betul nggak? Ada yang pegang Alkitab tapi ketiduran. Mungkin tadi malam nonton bola ya. Atau yang kemudian baca Alkitab karena sekarang gak usah pakai Alkitab yang tertulis hard copy, pakai HP, pakai Android, lalu buka HP. Lalu sambil ngintip juga Twitternya, Facebooknya, lalu padnya. Apalagi kalau pendetanya khotbah panjang, lebar, luas, dan dalam. Kapan aminnya gitu ya? Yang ditunggu aminnya. Ada juga yang berjuang setengah mati supaya kepalanya tegak. Tapi karena khotbahnya panjang, lebar, luas, dan dalam, jatuh juga kepalanya gitu ya. Makanya kalau di gambar ini dibilang kalau kita ke gereja, itu gak selalu berarti bahwa kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Itu artinya kita pergi ke gereja tapi belum menjadi satu jaminan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Saya mau mengajak saudara-saudara mengenal seorang tokoh yang luar biasa menurut saya, yang namanya Bob Willen. Dia adalah seorang veteran perang Vietnam. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau nonton film-film perang, para veteran yang kemudian kejatuhan bom, itu harus kehilangan kakinya, bisa jadi tangannya, atau mati di tempat. Jadi ceritanya begini saudara-saudara. Di kota New York pada tahun 86 itu diadakan lomba maraton internasional yang ikut ribuan pelari dari seluruh dunia. Lomba ini jaraknya 42 km mengelilingi kota New York. Jutaan orang di seluruh dunia menyaksikan acara ini melalui televisi secara langsung. Ada satu orang peserta yang menjadi pusat perhatian di lomba itu saudara-saudara, yaitu Bob Willen. Bob adalah seorang veteran perang Vietnam.
Dia kehilangan kedua kakinya karena terkena ranjau saat perang. Jadi untuk berlari, saudara-saudara, Bob itu menggunakan kedua tangannya untuk melempar badannya ke depan. Lomba itu pun dimulai. Ribuan orang mulai berlari secepat mungkin ke garis finish. Wajah mereka menunjukkan semangat yang kuat dan para penonton bertepuk tangan untuk memberi semangat, untuk mendukung para pelari. 5 kilometer telah berlalu. Beberapa peserta mulai kelelahan, saudara-saudara. Dari lari terus jalan kaki. 10 kilometer berlalu, nah mulai kelihatan siapa yang mempersiapkan diri dengan baik dan siapa yang hanya sekedar ikut untuk iseng-iseng. Beberapa orang yang kelelahan kemudian mengambil keputusan untuk berhenti dan naik ke bis panitia. Sementara hampir seluruh peserta telah berada di KM ke-5 sampai ke-10. Di mana Bob? Bob itu masih berada di urutan paling belakang. Bob berhenti sejenak, membuka kedua sarung tangannya yang sudah koyak. Jadi karena mesti lempar badannya, sarung tangannya koyak. Dia ganti dengan baru, kemudian kembali berlari dengan melempar-lemparkan tubuhnya ke depan dengan kedua tangannya. Ayah Bob, saudara-saudara, ada di antara ribuan penonton yang tidak henti-hentinya berseru, "Ayo Bob, ayo Bob, lari terus." Saudara-saudara, karena keterbatasan fisiknya, Bob hanya mampu berlari sejauh 10 km atau 10 km dalam satu hari. Di malam hari, saudara-saudara, Bob itu tidur dalam sleeping bag yang telah disiapkan oleh panitia yang mengikutinya. Singkat cerita, 4 hari telah berlalu dan sekarang adalah hari ke-5 bagi Bob. Tinggal 2 kilometer lagi yang harus ditempuh. Hingga satu saat, saudara-saudara, tinggal 100 meter lagi dari garis finish, Bob itu jatuh terguling. Kekuatannya mulai habis. Bob perlahan-lahan bangkit dan membuka kedua sarung tangannya. Tangan Bob itu sudah berdarah-darah. Dokter yang mendampingi dia memeriksanya sejenak, kemudian mengatakan bahwa kondisinya sudah parah, bukan karena luka di tangannya saja, tapi karena kondisi jantung dan pernafasannya juga sudah payah. Apa yang dilakukan oleh Bob, saudara-saudara? Bob kemudian memejamkan matanya sejenak. Di tengah-tengah gemuruh suara penonton yang mendukungnya, samar-samar Bob mendengar suara ayahnya yang berteriak, "Ayo Bob, bangkit. Selesaikan apa yang telah kamu mulai. Buka matamu dan tegakkan badanmu. Lihatlah ke depan, garis finish telah di depan mata. Ayo bangun, jangan menyerah. Cepat bangkit." Perlahan-lahan, saudara-saudara, Bob itu mulai membuka matanya lagi. Garis finish sudah dekat. Semangatnya membara lagi di dalam dirinya
Dan tanpa sarung tangan, Bob itu melompat-lompat ke depan. Dan satu lompatan terakhir dari Bob membuat tubuhnya melampaui garis finish. Saat itu, saudara-saudara, meledaklah gemuruh dari para penonton yang berada di tempat itu. Bob bukan saja telah menyelesaikan perlombaan itu, bahkan ia tercatat di Guinness Book of Record sebagai satu-satunya orang cacat yang berhasil menyelesaikan lari maraton. Yang menarik, saudara-saudara, ketika dia diwawancarai di hadapan puluhan wartawan, Bob itu mengatakan, "Saya bukan orang yang hebat. Anda kan tahu, saya nggak punya kaki. Saya cuma menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Saya hanya mencapai apa yang saya inginkan. Kebahagiaan saya adalah proses untuk mendapatkannya. Selama lomba, fisik saya drop, tangan saya hancur, berdarah-darah. Tapi rasa sakit yang saya rasakan bukan karena luka itu. Ketika saya berpikir untuk menyerah, saya jadi kembali fokus untuk menatap gol saya. Tidak ada orang yang akan gagal dalam lari maraton ini. Tidak masalah kapan Anda finish, asalkan Anda terus berlari. Anda disebut gagal kalau Anda berhenti. Jadi janganlah berhenti sebelum tujuan Anda telah tercapai. Saudara-saudara, terus berlari, jangan berhenti sebelum tujuan hidupmu tercapai. Itulah pesan yang diberikan oleh Bob kepada kita pada pagi hari ini. Apa artinya buat kita, saudara-saudara? Kita mengenal istilah ini, semper reformanda. Gereja harus dibarui, atau eklesia semper reformanda. Gereja selalu dibarui. Saya dapat foto GKI Kafling Polri ini dari internet. GKI Kafling Polri harus dibarui dan selalu dibarui. Membarui itu, saudara-saudara, tidak sama sekali, tidak sama artinya dengan meninggalkan yang lama atau membuang semua yang sudah ada. Membarui itu berarti menyimpan tugas, merawat sesuatu yang mungkin masih baik pada apa yang lama, mengeksplorasi pendekatan yang baru untuk memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan dan gerejanya. Jadi kalau kita mesti terus berlari, tidak berhenti sebelum kita mencapai tujuan akhir kita, yaitu kerajaan Allah. Sekarang ini, saudara-saudara, kita menghadapi masalah yang sangat kompleks di dalam dan di luar gereja. Di dalam gereja, saudara-saudara, kita menghadapi masalah konflik dalam organisasi gereja. Manajemen gereja yang kita anggap kurang profesional, kepemimpinan dan kaderisasi yang lemah. Kita lihat di gereja-gereja kita ada masalah-masalah yang seperti itu.
Lalu program dari tahun ke tahun cuma itu-itu lagi. Konsolidasinya kurang intensif. Lalu kemana para aktivis dan jemaatnya? Motivasinya, dedikasinya, loyalitasnya sudah bergeser. Lalu ada penafsiran yang tidak kontekstual dan implementasi firman Tuhan yang tidak efektif. Itu masalah yang kita hadapi di dalam. Di luar gereja, saudara-saudara, kita masih menghadapi ketidakjelasan hukum negara dalam kehidupan beragama. Ada gereja yang ditutup padahal punya izin untuk beribadah, bahkan IMB. Lalu kita lihat relasi antar gereja yang cenderung kontraproduktif. Kalau saudara-saudara pergi ke Kelapa Gading, ada sekitar 300 gereja. Bingung kan saudara-saudara ya? Kok banyak banget? Lalu masing-masing jalan sendiri-sendiri. Belum lagi saudara-saudara, kita menghadapi yang namanya lack of education. Jadi pendidikan yang masih rendah, terbatas dari pemeluk agama di Indonesia. Makanya banyak teroris, banyak orang-orang fundamentalis yang menggunakan nama Tuhan demi dan atas nama agama untuk menindas orang lain atau menganiaya orang lain. Lalu kita lihat pemerintah kita yang kurang tegas dalam problem kehidupan agama-agama kita di Indonesia. Belum lagi kita lihat sumbu yang pendek, masa yang gampang diprovokasi demi uang Rp25.000. Belum lagi teror dari kelompok-kelompok ekstrim tertentu. Kalau kita mau menjadi gereja yang selalu dibarui, itu berarti kita menjadi gereja yang tangguh, yang tidak pernah mengeluh dalam menghadapi ujian dan tantangan, tetap kuat dan tetap terus-menerus selalu dibarui. Jadi apa kira-kira yang mesti kita lakukan, saudara-saudara? Yang pertama, kita bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Saya suka nonton film MasterChef Junior. Saya kagum tuh saudara-saudara. Lihat anak kecil umur 8, 10 tahun, 11 tahun bisa bikin berbagai menu yang luar biasa. Kualitas restoran kayaknya saya juga kalah. Dalam waktu 1 jam belum tentu saya bisa bikin steak salmon dengan saladnya gitu ya. Atau bikin dessert. Tapi zaman telah berubah, anak kecil aja udah bisa lakukan itu saudara-saudara. Itu perubahan, perbaikan. Orang tua bisa mendidik anaknya untuk juga punya keterampilan memasak atau juga yang lainnya. Nah sebagai gereja, saudara-saudara, kita juga bisa lakukan hal itu. Tidak terkungkung oleh anggapan kemapanan masa lalu. Jadi kalau dulu bikin begini, sekarang juga mesti begitu. Kita bisa ganti kacamata, keluar dari persembunyian kita, mengeksplorasi hal-hal yang baru, yang segar, supaya gereja kita cukup energik untuk menjalani kehidupannya yang terus-menerus selalu dibarui. Saya jadi ingat pernyataan ini, saudara-saudara. Ada yang suka nonton film Minion, gak cuma anak kecil, orang besar juga suka. Jadi kalau kita sering berlatih, melakukan hal itu berulang-ulang, kita pasti akan jadi terampil, jadi ahli dalam bidang itu. Jadi sekarang ini kan sebagai gereja yang terus-menerus dibarui, kalau kita punya sikap ulet,
tangguh dan tidak gampang menyerah. Kita bisa berlatih terus untuk menjadi lebih baik. Orang bijak mengatakan do the best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik dan Tuhan yang akan menyelesaikan atau mengerjakan bagiannya. Karena itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, kita mendengar nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Siapa sih Timotius itu? Timotius itu berasal dari Listra. Dia lahir dari keluarga yang ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Dia berjumpa dengan Paulus di Listra waktu perjalanan misi yang kedua, sekitar tahun 50 sesudah Masehi. Menjadi teman sekerja Rasul Paulus baik di Asia, Yunani, dan Roma. Dalam perjalanan misi Paulus yang terakhir, saudara-saudara, Timotius itu ditinggalkan di Efesus untuk membina jemaat di sana. Karena itu kita membaca surat Paulus sebagai surat reksa pastoral. Reksa pastoral itu mencakup pengajaran, ajaran sehat, pengaturan jemaat lewat pemilihan para petugasnya dengan seksama, pemeliharaan, serta pengembangan hidup Kristiani secara murni. Kalau sekarang di gereja kita ada pegangan ajaran. Gereja Kristen Indonesia ada tata tertib gereja yang mengatur pemilihan penatua misalnya, atau pencalonan seorang pendeta. Begitu juga pada saat itu. Nah, masalah yang dihadapi oleh Timotius, saudara-saudara, ada konflik di dalam jemaat. Gara-gara apa? Gara-gara ajaran sesat dari guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu mempersoalkan mana makanan yang halal dan makanan yang haram. Guru-guru palsu itu bekerja demi popularitas serta uang, karena itu gontok-gontokan. Terjadi perpecahan jemaat. Karena itu saudara-saudara, Paulus itu minta Timotius supaya dia melaksanakan tugasnya dengan tekun. Timotius itu dipuji oleh Paulus karena setia mengikuti ajaran dan teladan Paulus, sehingga Timotius itu layak menjadi pengajar jemaat Kristus. Semuanya itu kalau Alkitab kita mengatakan tidak terlepas dari pengajaran kitab suci yang sudah Timotius terima sejak kecil. Jadi oleh neneknya dan ibunya dia dididik dengan sangat baik dalam iman Kristiani. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai murid yang setia, Timotius itu mengikuti pelayanan Paulus, ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, dan hidup Paulus itu menjadi contoh buat dia. Imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya. Karena itu Timotius kemudian mengambil bagian secara konkret, bersabar, tekun dalam penderitaan. Makanya kita dengar tadi Paulus mengatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam surat 2 Timotius 3
ayat 11 meneguhkan nasihat yang diberikan di bagian sebelumnya. Karena itu saudara-saudara, Timotius itu diminta bukan cuma menjaga harta kekayaan imannya, tapi dia juga diminta untuk membawa para lawannya itu ke jalan yang benar. Ia harus menyatakan kesalahan mereka, menegur dan menasehati mereka dengan penuh kesabaran, dan semuanya itu pasti akan membuat Timotius menderita. Karena itu saudara-saudara, Paulus bilang Timotius itu mesti berpegang pada kebenaran yang telah ia pelajari dari Paulus, bahkan kebenaran firman Tuhan yang dia terima dari sejak kecilnya. Bahwa Paulus itu menasehati Timotius supaya tetap sabar dan bertekun. Timotius harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima dan ia yakini. Makanya Paulus itu merasa sangat yakin bahwa dalam situasi yang paling sulit sekalipun, di mana guru-guru palsu dan orang-orang jahat itu bertambah jahat, maka kitab suci atau firman Tuhan yang sudah Timotius pelajari dari sejak kecil itu dapat meneguhkan dia, dapat menguatkan dia, dan memberikan apa yang dia perlukan. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apa yang kita mesti buat? Tadi kita belajar dari Bob, lalu dari Timotius. Sekarang kita bisa belajar dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu dikenal miskin harta, tapi kaya cinta kasih. Saudara-saudara, jemaat Makedonia itu bukan orang-orang kaya. Sebagian besar adalah orang-orang miskin. Tapi walaupun mereka miskin, mereka rela berbagi, bahkan berkorban untuk orang lain. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dan 3, Paulus bilang, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi saudara-saudara, dari jemaat Makedonia kita belajar untuk selalu optimis dalam meraih suatu tujuan. Tidak gampang menyerah, bertahan dalam situasi yang sulit, dan rela berbagi, bahkan berkorban bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara, dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Rasul Paulus itu berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, akal budi, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik dalam kehidupan keluarga, ketika kami bekerja, berkarya, terlebih lagi ketika kami melayani Tuhan dan sesama. Tolong kami ya Bapa yang ada di surga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur juga untuk kesempatan di mana kami juga boleh mendoakan seluruh kegiatan pelayanan kami di Jemaat GKI Kafling Polri. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memasuki tahun yang ke-30 untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu semua adalah anugerah berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami selaku jemaat. Oleh karena itu, berkati Pendeta Yael bersama dengan keluarga, berkati para penatua bersama dengan keluarga, berkati juga para aktivis baik dalam kelompok paduan suara, pemandu pujian, bahkan juga di komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lanjut usia. Berikan kesehatian dan kerjasama yang baik sehingga melalui hidup kesaksian dan pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi proses pencalonan dan pemilihan penatua. Tuhan gerakkan hati jemaat untuk juga melayani ladang Tuhan yang luas melalui tugas dan tanggung jawab sebagai majelis jemaat. Oleh karena itu, berkati ya Tuhan setiap orang yang mau melayani Tuhan dan sesama dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Kami berdoa supaya mereka sungguh-sungguh dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Berikan keyakinan bahwa Engkau Bapa yang Maha Baik terus bekerja untuk mendatangkan apa yang terbaik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi keluarga para korban pesawat Air Asia Kisut 8501. Kami menyadari betapa beratnya cobaan, duka cita yang harus mereka alami saat ini. Berikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka tidak kehilangan arah dan tujuan dalam menjalani kehidupan ini. Berkati juga semua pihak, bahkan bantuan dari negara-negara dalam pencarian dan evakuasi korban.
kami boleh diyakinkan bahwa itu semua adalah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami bersama selaku bangsa dan negara. Kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini berada dalam perjalanan karena tugas, pekerjaan, pelayanan, dan yang lainnya. Biarlah Engkau Bapa yang Maha Baik selalu menjaga dan melindungi mereka. Kami juga mau mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang ada di dalam surga. Jadikanlah kami berguna untuk melayani sesama manusia, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Pakailah tangan-tangan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan rasa damai dan gembira di hati. Jadikan kami juga menjadi pembawa damai, sehingga di mana terjadi kebencian kami membawa cinta kasih, di mana terjadi penghinaan kami membawa pengampunan, di mana terjadi perselisihan kami membawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, pakailah kami ya Tuhan untuk membawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, kami membawa harapan. Bila mana terjadi kegelapan, biarlah kami menjadi terang Tuhan. Bila mana terjadi kesedihan, biarlah kami membawa sukacita. Ajar kami pula untuk lebih senang menghibur daripada dihibur, lebih senang mengerti daripada dimengerti, lebih senang mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dan dengan mati kami dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Seluruh doa kami ini ya Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jemaat yang kekasih, sekarang tibanya kita memberikan persembahan dengan mendengar firman Tuhan yang menjadi nats persembahan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 24 ayat pertama dan kedua. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286 bait pertama sampai dengan ke-7. Bumi dan langit, pujilah.
di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat kasih dan anugerah-Mu yang sungguh nyata dan berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat merasakan Tuhan bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kehidupan ini, memberikan kami pekerjaan, memberikan kami usaha, memberikan kami keluarga, memberikan kami kesehatan. Bahkan begitu banyak kesempatan dan kemudahan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Semoga persembahan kami ini berkenan kepadamu. Berikan kami hikmat dan bijaksana di dalam kami mengelola persembahan ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan pujian pengutusan dari PKJ 177 bait pertama sampai ketiga. Usaha
Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Haleluya.